Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang UTS mata kuliah SIG. Jadi di sini presentasi kami terkait dengan peta Bandar Lampung, yaitu kami mencari data spasial Bandar Lampung dan kami ketemu dan kami membuatnya untuk menjadi presentasi. Baik, di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Di sini saya Ajeng Nur Syifa dengan PM 22150631 dan teman saya. Saya Devira Zahira Sofa dengan NPM 2215061127. Baik, terima kasih Gevira untuk perkenalannya. Langsung saja masuk ke materi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung adalah ibu kota Provinsi Lampung, terdapat di negara Indonesia. Kota ini merupakan salah satu kota terbesar di Pulau Sumatera dan memiliki peran penting sebagai pusat ekonomi, budaya, transportasi di wilayah tersebut. Bandar Lampung memiliki luas sekitar 197,22 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa pada tahun 2023. Menjadikannya salah satu kota terpadat di Indonesia dengan kepadatan penduduk sekitar 6.000 jiwa per kilometer persegi. Kota ini terletak di pesisir selatan Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Selatan serta Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peta yang kami buat di aplikasi QGIS, yaitu peta dasar Kota Bandar Lampung. Di sini saya membuat peta dasar, yaitu membaginya menjadi kecamatan-kecamatan yang ada di Provinsi Lampung dan juga ada kabupatennya. Jadi di sini sudah saya pisahkan juga eh, warna-warnanya. Saya sudah pisahkan warna-warnanya, yaitu ada Bumi Waras, Enggal, Gedong Tataan. Ini udah dipisahkan ya. Bisa dibaca aja di keterangannya. Saya juga sudah diberi keterangan di sebelah kanannya ada keterangan. Nah, selanjutnya. Oke, setelah kita membuat peta dasar, nah di sini juga saya sudah membuat terdapat peta dengan data spesialnya ya, yaitu peta hasil data spasial Kota Bandar Lampung. Nah, di sini di petanya sendiri ini terdapat banyak ya. Ini terdapat ada pendidikan, rumah sakit, jalan, kecamatan, kabupaten yang bisa kita lihat yang sudah saya tambahkan dari data SHP-nya. Jadi di sini juga sudah terdapat berbagai rumah sakit yang berbedanya letaknya sudah berbeda-beda dan sudah terdapat jarak-jaraknya juga berdasarkan dengan eh, kecamatan-kecamatan dari rumah sakit tersebut. Gitu, selanjutnya. Nah, selanjutnya akan dibantu penjelasan dari teman saya Gevira. Kepada Gevira dipersilakan. Terima kasih kepada Ajeng. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan hasil dari interpretasi yang kami analisis, di mana ada kondisi lingkungan yang pertama. Jadi berdasarkan data spasial dan informasi dari sumber seni seperti BPS dan BIG, kualitas lingkungan di Kota Bandar Lampung dapat dikategorikan sebagai berikut. Jadi yang pertama ada kualitas air, di mana di beberapa wilayah cenderung kualitasnya menurun, terutama di daerah yang dekat dengan pemukiman informal dan daerah aliran sungai yang tercemar. Selanjutnya ada kualitas udara, di mana kualitas udara ini relatif baik di daerah pinggiran seperti Sukabumi dan Panjang, namun menurun di pusat kota akibat kepadatan lalu lintas serta aktivitas industri yang ringan. Yang ketiga ada kerentanan bencana, di mana Kota Bandar Lampung ini memiliki tingkat kerentanan sedang terhadap banjir, terutama di wilayah dataran rendah seperti Teluk Betung dan juga Raja Basah. Selanjutnya yang kedua ada korelasi antara kondisi lingkungan dan lokasi fasilitas umum, di mana terdapat korelasi yang pertama adalah rumah sakit dan puskesmas yang cenderung berada di wilayah padat penduduk. Sekolah-sekolah yang berada di zona yang aman dari bencana dan juga pusat perbelanjaan yang berada di wilayah yang memiliki resiko kemacetan yang tinggi.
Selanjutnya ada jaringan jalan transportasi di wilayah Bandar Lampung. Banyak kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk, terutama di jam 12 saat makan siang dan juga saat pulang bekerja. Terus ada transportasi umum masih didominasi oleh angkutan kota atau angkot yang belum terintegrasi dengan sistem transportasi modern atau terencana dengan baik. Jadi, analisis spasial sederhana dengan menggunakan QGIS yang telah kita buat menunjukkan bahwa area rawan macet berada di pertemuan jalur utama yang dekat dengan fasilitas publik seperti di mall dan juga di dekat rumah sakit. Nah, selanjutnya kita telah sampai di kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis kami. Yang pertama ada kesimpulan di mana peta spasial Kota Bandar Lampung menampilkan batas wilayah, jaringan jalan, dan juga fasilitas pendidikan dan kesehatan, di mana sebagian besar fasilitas umum terkonsentrasi di wilayah tengah dan utara kota yang padat penduduk, sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan, terutama di area dengan jalan utama. Selain itu, ada pemetaan banjir atau lingkungan yang kurang baik, terutama di daerah dataran rendah dan padat penduduk, serta analisis spasial menunjukkan bahwa sebagian fasilitas umum berada di area dengan risiko lingkungan seperti daerah rawan bencana banjir atau pencemaran. Oleh karena itu, pemetaan ini menjadi dasar penting untuk evaluasi dan peninjauan ulang dalam perencanaan tata ruang serta pembangunan wilayah Kota Bandar Lampung ke depannya. Nah, yang terakhir ada beberapa rekomendasi dari kami, yaitu yang pertama ada pemerintah daerah yang perlu meninjau ulang lokasi fasilitas umum agar tidak berada di wilayah rawan bencana. Yang kedua ada peningkatan dan pelebaran jaringan jalan di wilayah padat penduduk, dan juga ada diperlukan langkah perbaikan kualitas lingkungan, serta data spasial harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai dasar perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan juga mitigasi risiko bencana. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ajeng Nursi. Baik, terima kasih Gevira atas penjelasannya. Begitu saja presentasi dari kami tentang peta, tentang awalan peta, dasar peta, dan juga peta yang sudah diberi data spesialnya, dan juga penjelasan-penjelasan tentang transportasi, jalan, juga banjir. Nah, begitu saja hasil presentasi dari kami. Video ini akan kami tayangkan di akhir PPT, yang PPT-nya akan kami kumpulkan. Sebelumnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.